Saya kan bilang saya mau menikahi setelah kalau positif tes DNA dulu. Saya nggak mau kalau setelah kita DNA. Pokoknya saya maunya sekarang. Ya kalau nggak mau ya sudah, berarti saya nggak bisa bertanggung jawab. Ya wis toh Bu, gak apa-apa, gak usah di STDNA. Mending kon ganti rugi ae. Wis toh. Maksudnya ganti rugi apa? Ya duit lah Mas. Kamu minta duit, Iya. minta uang dari saya saya. nggak mau bertanggung jawab, nggak mau menikahi untuk hari ini. Saya denda. Saya minta denda senilai 300 juta. Wow. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Setelah Pak RT merasa tidak mampu menyelesaikan masalah Gus Nur Samsun dengan keluarga Lia, Pak RT kemudian mengundang Pak Lurah untuk membantu masalah tersebut. Akan tetapi, Pak Lurah sepertinya pun juga menyerah. Lia dan keluarganya masih saja keras kepala. Bahkan, mereka kini menuntut Gus Nur Samsun dengan meminta ganti rugi uang 300 juta. Lalu bagaimana kronologi dari kejadian tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah masih dalam misi Gus Nur Samsun untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapinya, yang mana dia telah dituduh menghamili Lia. Lia putri dari Pak Sopyan itu mengaku hamil 3 bulan dan dia menuduh bahwa Gus Nur Samsunlah yang telah menidurinya. Tentu saja Gus Nur Samsun merasa kaget dengan tuduhan tersebut. Apalagi, selama hidupnya, Gus Nur Samsun belum pernah bertemu dengan sang perempuan bernama Lia itu. Akan tetapi, Gus Nur Samsun masih mencoba beritikat baik. Gus Nur Samsun mendatangi rumah Lia untuk meluruskan hal yang sebenarnya telah terjadi. Juga untuk menyampaikan bahwa Gus Nur Samsun bukanlah orang yang telah berbuat bejat itu. Akan tetapi, niat baik Gus Nur Samsun itu ternyata telah membuat masalah yang menjadikan pusing kepalanya. Orang tua Lia ternyata sangat keras kepala dan sulit diajak bermufakat. Dia tetap meminta Gus Nur Samsun untuk bertanggung jawab dengan menikahi putrinya. Itu dikarenakan Lia positif hamil dan harus ada orang yang menjadi suaminya. Namun Gus Nur Samsun tidak ingin percaya begitu saja dengan pengakuan hamil dari Lia. Sehingga Gus Nur Samsun meminta Lia diperiksa oleh bidan profesional. Gus Nur Samsun membawa bidan, dan keluarga Lia juga dipersilahkan membawa bidan. Akan tetapi, masalah baru kembali terjadi. Bidan yang dari keluarga Lia mengatakan hamil, namun bidan profesional yang dibawa Gus Nur Samsun mengatakan hal sebaliknya, bahwa sesungguhnya Lia sama sekali tidak hamil. Dan berdasar bidan darinya itulah orang tua Lia kembali memaksakan kehendaknya, bahwa Lia positif hamil, dan Gus Nur Samsun harus segera bertanggung jawab menikahinya. Akan tetapi Gus Nur Samsun sangat yakin dengan bidan profesional yang dibawanya, bahwa sesungguhnya Lia tidak hamil. Sebab itulah Gus Nur Samsun menjadi merasa curiga. Gus Nur Samsun merasa ada tabir tersembunyi yang ada di balik tuduhan tidak pantas yang ditujukan kepadanya itu. Dan Gus Nur Samsun kemudian berjanji akan membuka tabir besar tersebut.
Sebab itulah Gus Nur Samsun kemudian menyusun rencana. Gus Nur Samsun mencoba mengikuti alur dari masalah tersebut. Gus Nur Samsun kemudian meminta keluarga Lia untuk mengundang Pak RT agar membantu menyelesaikan masalahnya. Akan tetapi, Pak RT pun juga tidak mampu menyelesaikannya. Orang tua Lia tetap meminta Gus Nur Samsun bertanggung jawab agar segera menikahi putrinya. Sebenarnya Gus Nur Samsun sudah siap bertanggung jawab. Namun setelah melakukan tes DNA setelah anak Lia lahir. Akan tetapi, orang tua Lia tetap keras kepala. Dia tetap tidak ingin putrinya melahirkan anak tanpa ada suaminya. Sebab itulah Pak RT juga merasa pusing. Dan karena tak ada kesepakatan yang didapatkan, Pak RT kemudian memberikan solusi. Dia ingin hal tersebut dimediasi oleh Pak Lurah. Dan esoknya, Gus Nur Samsun dan keluarga Lia diminta untuk datang bertemu di rumahnya. Sebab itulah keesokan harinya, Gus Nur Samsun datang ke rumah Pak RT ini. Gus Nur Samsun ingin tahu, bisakah Pak Lurah menyelesaikan masalahnya dengan keluarga Lia itu? Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Pak Lurah mencoba menyelesaikan masalah tersebut? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Jadi, saya harap Pak RT bisa membantu menengahi dan membantu untuk menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Iya Mas, ya saya bantu semaksimal mungkin lah, semampu saya. Nanti kalau saya atur, saya beri saran gini-gini, tidak bisa selesai, biar nanti Mbah Lurah lah yang nanti bagaimana biar dia itu. Mohon maaf Pak RT, kameramen saya kadang-kadang memang agak-agak lancang Pak RT. Mohon maaf. Ini Waalaikumsalam ini. Ya, waalaikumsalam. Ya boleh Pak RT. Monggo. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak nih. Ini Mas sama keluarga. Iya Pak RT. Kita tinggal nunggu Pak Lurah ya Pak RT. Iya, Pak Lurahnya sudah. Coba ditelepon Pak RT. Iya. Ini aku ambilkan telepon. Iya. Barangkali lupa Pak RT. Diusahakan Pak RT, harus hadir. Iya. Diusahakan datang Pak Lurah. Iya. Aku biar saja. Halo? Pak Lurah hantar teng dia. Anu kan mriki secepatnya Mbak tapi Pak keluarga Pak Sopyan sampai itu. Nami sakit niki secepatnya mawon. Oke, kapan Ya. dalam perjalanan niki. Jangan bentar lagi kan kita sudah masuk ke sholat zuhur Pak RT. Jadi siang-siang ini saya sudah menepati janji untuk Pak Sopyan dan sekeluarga. Saya kesekian kali kita bertemu dan di rumah Pak RT, bukan di rumah saya, bukan di rumah jenengan. Kita di rumah Pak RT dan kebetulan Pak RT juga sudah menghubungi Pak Lurah ya Pak RT. Ya sudah. Ya barangkali semuanya akan selesai. Yang saya harap sih kita dengan kepala dingin, tenang, hati yang rendah hati, begitu. Ya Pak RT. Ya Nyuwun jauh Pak RT, nek dari pihak keluarga minta maaf. Nggih. Nyuwun pangapunten ampun ganggu wedale Pak RT. Oh, nggih. Kalian Bapak Lurah mangke. Nggih. Nyuwun ngapunten Pak RT, boleh merokok? Monggo silakan. Silakan. Pulang gitu Mas ya. Nggih. Stres soalnya. Anu nggih lah pripun? Nggih. Nggih pripun nggih niki sing nyuwun keadilan. Pak RT, nyuwun sewu. Biasanya jalan niku nak ngerokok niku wonten kopine Pak RT. Oh nggih. Anu Bu. Damel kopi iki Bu. Banget teman-teman Mas, namu senjalu. Silakan lah. Ya nggak masalah ya Pak RT. Enggak masalah. Sebenarnya enggak usah repot-repot Pak RT. Kalau RT itu perlu pencitraan ya Pak RT. Betulnya gitu Mas. Sebetulnya gitu. Oleh ini Pak Lurah ini. Ya ini datang Pak Lurah. Nah itu. Nah, ini Pak Lurah nih. Oh Lurah. Ya.
Soalnya anu Pak RT, bertamu itu kadang-kadang saya sering nggak disuguhi Pak RT. Oh. Ya Pak, ini Mbak Lurah. Ya ini Mbak Lurah Prapto. Mbak Lurah Prapto. Nuwun ngapunten kula sambil rokokan. Ini enggak apa-apa. Heeh. Monggo Pak RT langsung di ngomong. Anu ini Pak Mbak Lurah. Sampai anu kula lapor jenengan. Iya. Niki perlu napa niku keluarga Pak Sofyan. Nyuwun keadilan Mbak Lurah. Nyuwun keadilan. Lah kula niki sampai jibet lah. Boten enten keputusan. Dadi bagaimana mungkin nyuwun solusi Mbak Lurah kula. Lah mungkin terjadi hampir lancar, hampir secara gamblang antara keluarga Pak Sofyan kali Mas niki. Apa perlu diceritakan dulu Pak kronologinya? Lebih baik ya gitu soalnya. Oh gitu. Supaya saya tahu. Ya biar anu Mas. Mbak Lurah Kayaknya ya. nggak enak Pak kalau saya menceritakan Pak. Oh, saya- Mendingan pihak keluarga, iya. pihak keluarga saja itu. Kita mendengarkan dulu, nanti baru Nyuwun setelah itu sewu saya. Mbak Lurah. Iya, iya. Niki kula saking pihak keluarga Ibu dari Lina. Niki anak saya yang buntut perempuan. Terus ini anak saya laki-laki yang nomor 2. Ya. Terus ini suami saya, Pak Sofyan. Dan nyuwun sewu, niki kerawan kula datang mriki, niki kula gede matur. Iya. Niki kula kan nggak ada kasus, nggak ada masalah kalih masih niki. Niki anak kula niki hamil, pun 3 bulan. Positif hamil. Terus ngendikane anak kula niki yang hamil itu masih. Terus sampai saat ini Mas ini nggak mau tanggung jawab. Ya, Pripun Mas, ngoten niku Mbak Lurah? enggak maksudnya minta keadilan bagaimana? Ya minta pertanggungjawabannya, minta dinikahi. Maksudnya anak saya udah hamil. Ya. Sekarang gini aja lah. Lebih baiknya solusi dulu bagaimana caranya. Pokoknya jadi apa-apa tetap saya minta pertanggungjawaban untuk dinikahi. Dan Masnya bisa. Dan tanggung jawab enggak? Jadi tadi malam itu saya sudah bertemu. Repot-repot, Bung. Nggih, nggih, matur suwun, Bu. Ada tuan Bu RT? Oh, kula kopi. Oh nggih, sesuai request nggih. Matur suwun Pak RT. Wah, iki RT ini saya sangat nggih. RT ku kaya ngono kuwi, Bu. Soalnya RT kula teng griya niku mboten ngatos ngaten iki Pak RT. Nggih nggih niki minusi Ya ngaten niku wau Mbak Lurah. Napa niku? Lantai kula tidak niki wau. Jadi Ngaten niku wau, monggo niki pripun? jadi begini Mbak Lurah. Tadi malam sudah ditengahi oleh Pak RT. Sampai Pak RT sendiri juga pusing. Terus sudah mendatangkan bidan. Bidan pun juga pusing. Nah, jadi saya pun juga bingung Pak Lurah, Mbak Lurah. Tadi malam sampai bapaknya marah-marah sama masnya juga, anaknya sendiri padahal kan anak keduanya. Dan sampai detik ini saya hanya bertemu sama mereka berdua. Anak pertamanya saya nggak tahu. Nah, sampai berantem karena ya saya nggak tahu Pak RT dan Mbak Lurah. Saya dipaksa untuk menikahi, sedangkan saya merasa tidak kenal. Saya tidak kenal sama sekali. Terus Itu terang Mbak, menurut masnya. bentar Menurut dulu, masnya, bentar Mbak dulu Lurah. Bu, bentar Tapi dulu. menurut anak saya, Bentar dulu Bu, masnya yang mengambil. saya tak ngomong dulu Bu, tak selesaikan dulu. Sampai ngomong saya diam Bu. Sekarang etikanya kalau saya ngomong sampai diam. Iya, dari tadi kan masnya minta beneran Bu, aja. Bu, kena ngomongnya. Kamu diam, kamu diam. Ini urusan orang tua. Bu, ben Mas Ya, ngomong. diam kamu. Ini kan mendekati azan zuhur Bu. Nah, Pak, Ya. Mbak Lurah, dikala tengah-tengah siang hari ini cuaca mendung, langit mau menangis. Ya. Apa saya harus menangis juga di sini kan tidak etis. Nah, saya dipaksa untuk menikahi karena anaknya hamil. Katanya 3 bulan. Sedangkan saya merasa nama saya Nur Samsun, asal saya Ngawi. Saya berasal dari Demak, cuma tinggal saya di Ngawi. Ya. Nah, di Jawa Timur sana. Terus saya datang ke sini karena bapak ibunya itu datang ke rumah saya malam-malam, marah-marah sama santri saya, admin saya, tangan kanan saya. Setelah marah-marah, maksa saya untuk bertanggung jawab. Lah saya bingung bertanggung jawab apa. Terus saya ketemulah ke rumahnya. Saya sowan, silaturahim ke rumahnya. Ternyata si anaknya putrinya yang bernama Mbak Lia ini mengatakan hamil. Katanya janjian sama saya. Sudah 5 kali ketemu di hotel. Saya saja nggak ngerti bentuknya gunung kembarnya juga nggak ngerti. Gunung Semerunya nggak ngerti. Apalagi apemnya Pak. Saya kan nggak ngerti. Itu menurut masnya, itu menurut masnya. Tapi menurut anak saya nggak begitu. Ngelak, Anak saya itu benar-benar ketemu sama Mas Mas. ya jujur ae. ngelak. Enggak, lebih baiknya gini aja lah. Nah itu Mbak Lurah. Apa dibuktikan? Apa tes kehamilan? Nah benar-benar orang itu hamil. Tapi itu semuanya enggak Nggak bisa. merasa. Pokoknya saya tetap nggak bisa, Mbak. Pokoknya ini saya tetap minta pertanggungjawaban. Tetap minta dinikah. Gini Mbak Lurah, mohon maaf saya potong Mbak Lurah. Iya. Masalahnya ini sudah panjang ini. Kita sudah mendatangkan bidan. Iya. Dari saya bidan ada, dari mereka bidan ada. Dari mereka bidannya mengatakan hamil 3 bulan. Dari bidan saya mengatakan tidak hamil sama sekali. Jadi bingung kan Pak? Nah, Itu bedanya bohong. terus
Mbak Lia sendiri mengatakan sudah ada tes pack ataupun tes kehamilan garis 2 positif garis 2. Nah, saya bingung lagi. Saya sampai mulut saya mengatakan kalimat yang mungkin kurang sopan, Pak Lurah. Saya mengatakan mungkin itu dari laki-laki lain bukan karena saya. Mungkin juga sampai menjual diri. Mohon maaf, Pak. Jaga mulut kamu ya. Jaga mulut kamu. Enggak, Bu. Kamu diam ya. Kamu diam. Ini udah urusannya orang tua. Saya menceritakan kronologinya dulu. Saya bukan untuk menuduh, bukan. Untuk mengulang. Itu tadi bilangnya seperti itu. Ini saya menceritakan kemarin. Saya itu nggak terima kalau mengambil anak saya. Orangnya jaga ada nggak yang ambil itu? Ada. Ya, Ini. Tapi benar-benar yang masnya enggak. Iya masnya Pak. Apa dibuktikan? Iya. Kalau nyata hamil. Iya, boleh. Kalau enggak ya carilah bidan, tes dulu. Sudah. Sudah. Ini hasil Tapi bidan hamil. benar-benar positif. Tapi bidan dari saya mengatakan tidak hamil. Berarti kan aneh kan? Yang satu ngomongnya hamil, yang satu bidannya enggak. Ngomongnya Iya. hamil. Kan bisa Pak. Wes Pak, iki adan Ini yang benar tuh yang Wes mana? Pak. Oh, saya tetap melukai bidan saya. Bidan saya itu sekarang mengatakan gini benar aja. ini positif 3 bulan. Asli buktikan aja. Kita yang benar-benar. Bukti sudah ada. Ganti Bukti sudah ada bidan. dari bidan. Pokoknya ganti bidan. Kalau saya sudah bilang begini, Mbak Lurah, Iya. saya mau bertanggung jawab tetapi menunggu kelahiran bayinya, Bayinya. tes DNA. Lah, bidan mengatakan ya harus seperti itu. Bidan dari mereka mengatakan juga iya, tapi dengan nada ragu-ragu. Dengan bidan, kalau bidan saya mengatakan dengan lantang dan tegas dan Bidan saya ini yakin. bilang ragu-ragu itu karena ada tekanan dari emasnya. Saya tidak menekan, Pak. Saya tidak menekan karena saya bukan begitu, Pak RT. Saya tidak menekan, cuman saya mengatakan Bu Bidan, saya nggak kenal siapa-siapa kalian. Terus saya mengatakan dua-duanya, Bu Bidan, di dalam kebidanan ada sumpah kerja. Kan begitu, Mbak Lurah? Ada sumpah kerja. Nah, saya mengatakan kalau misalkan orang kehamilan yang tidak jelas, ini harus tes DNA atau tidak? Nah, sebenarnya kan seperti itu, Pak RT. Kan begitu, Mbak Lurah? Nah, karena negara kita memiliki konstitusi, undang-undang dasar, dan memiliki perlindungan medis. Oke, boleh dites DNA. Tapi harus menikahi dulu anak saya. Oh, tuh gitu. Saya nggak mau anak saya melahirkan Wes tanpa toh, wes bapak. toh Bu, Pak rasa Kamu pengen. diam. Kamu anak dulu. Ini Sik, toh. orang tua. Iya sudah. Apa pokoknya kamu iki juga aku gak iso turu mikir iki. Waduh, iki wong tua ya. Iki urusannya wong tua iki. Iki jane tenanan apa ora? Iya tenan lah. Iki jane memang tenanan apa ora? Tenan. Gak ada. Diam semua. Kok kok gak percaya karo aku? Ini sudah urusannya orang tua. Kamu Kamu mikir sampe gak iso turu. Kowe gak percaya karo aku, kowe malah percaya karo wong liya. Pokoknya tetap minta dinikahi. Saya tidak mau anak saya melahirkan tanpa bapak. Melahirkan tanpa suami. Saya kan bilang saya mau menikahi setelah kalau positif tes DNA dulu. Saya tidak mau kalau setelah dites DNA. Pokoknya saya maunya sekarang. Ya kalau nggak mau ya sudah, berarti saya nggak bisa bertanggung jawab. Ya wis toh Bu, gak apa-apa, gak usah di STDNA. Mending kon ganti rugi ae. Wis toh. Maksudnya ganti rugi apa? Ya duit lah Mas. Kamu minta duit, Pokoknya gini. minta uang dari saya. Nggak mau bertanggung jawab, nggak mau menikahi untuk hari ini. Saya dendam. Sampai- Saya minta denda senilai 300 juta. Wow. Nah, itu permintaan dari saya. Kalian minta denda 300 juta. Iya, enggak mau nikahi anak saya lah. Sekarang Gini ada ya. Bagaimana Mbah Pak Lurah? enggak, kalau benar-benar dia ambil, tahu yang ambil siapa? Ini kan belum tentu. Yang saya mau Masnya bangga. ambilin. Sekarang kan sampai pulau sampai mematur. Yang menghapili anak saya itu emas. Emasnya ini. Tapi masnya enggak. Tapi masnya tuh enggak ngaku, enggak mau tanggung jawab. Benar-benar. Ya, inilah. Kan masnya Saya enggak. toh Bu, Pak. Wes, Kamu wes sama apa toh, Mas? ngomong. Kamu itu diem. Aku Kamu kan ngomong anak kecil. Aku ngomong sih. Aku anggota keluargamu dewe aku curiga. Lah kok jadi gak iya. percaya karo kuwi? Sudah. Ini urusannya orang tua. Kamu anak Aku kecil awet saya. bayi ya, awet bayi sampai segede sakmene. Iki buah sing nglairne ya. Tawar kok tampar karo Dewi. Ojo ngono kuwi. Gung tawar Pokoknya tampar minta karo pertanggung Dewi. jawabannya. Sudah ini. Iki wong kamu enggak mau anaknya Sudah. ibu sampai melahirkan tanpa bapak. Lahir di luar nikah. Di rumah Pak RT saja berantem kayak gini. Sudah ini anu. Pokoknya saya minta keadilan. Saya minta pertanggung Bagaimana jawaban. anu Pak Lurah ini? Pokoknya Ini kan saya sholat, tetap ini minta ini sholat zuhur loh Ya, Pak waktu RT. luhur ini Pak Lurah. Bagaimana ini? Terus, baiknya bagaimana pokoknya tanah memang nggak bisa diadili, nggak bisa dibilangin. Ya udah keluar aja. Suruh keluar aja. Iya. Habis kemarin nggak bisa. Ya kalau mau berantem suruh ke rumahnya Iya, aja Pak RT. suruh pulang ke rumahnya Oke, sendiri. enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi Nggak apa-apa. Tapi lihat aja nanti. Lihat aja nanti. Enggak gini Kalau loh. benar-benar enggak mau tanggung jawab. Maksudnya lihat apa? Sampai ngancem aku. Iya, Iya, jelas. tetap jelas. Ngancem saya. Iya. Masalahnya kamunya enggak mau tanggung jawab. Suruh nikah enggak mau. Padahal Anak saya benar-benar anak sampean sendiri ini, siapa Mas Riki ini yang sampean tadi bilang yang darah dagingmu yang kamu yang melahirkan sampai Iya, yang melahirkan. Betul. Tapi ini kan cuma sekedar anak saya. Ini yang melahirkan saya. Sekedar anak saya. Anak kok sekedar. Mohon maaf Bu. Tanggung jawab di orang tua. Mohon maaf, mohon maaf Bu. Di orang tua. Mohon maaf Bu. Ya. Kalau sampean mengatakan ini darah dagingmu yang melahirkanmu, seharusnya tidak mungkin bapaknya sampai menampar anaknya seperti itu. Yang itu karena emosi. Emosi, Karena Mas. anaknya bantah saja. Orang anggota keluarganya sendiri aja curiga. Kalau tidak bisa diselesaikan di sini. Ayo, mulai. Pokoknya yang saya mau nikah Pak RT. Pak Lurah. Pokoknya kita Pulang saja. kita bertanggung jawab. Kita dinikahi pokoknya. Buka suruh pulang aja biar ribut di Tapi rumah. awas salamu. Awas apa? Wes toh, Iya. ora nikahi gak apa-apa. Pokoknya tetap kita bertanggung jawabannya. Jangan ujuk-ujuk, jangan ngancam saya. Ayo, tetap tunjuk. Ayo, Mas.
Ayo Mas ini nyapa? Ini anu. Alat jalan. Lihat aja. Mbak Lurah. Bagaimana lagi ya? Saya bingung Mbak Lurah. Gini Mbak Lurah, saya itu Anu kita minum dulu. oh iya Pak RT, monggo Mbak Lurah. Saya itu gini Mbak Lurah, mohon maaf, bukan saya pamer atau apa. Saya kalau di rumah itu orang-orang memanggil saya seorang ustadz. Iya. Dan saya punya anak istri. Mana mungkin, apalagi perempuannya pun nggak cantik, perempuannya jelek, nggak tipe saya, apalagi kayak traktor kayak gitu badannya. Ya, mohon maaf saya tidak menghina fisiknya, Tetapi saya ini punya harga diri, punya martabat. Apalagi, mohon maaf Pak RT, apalagi ibunya mengatakan minta denda 300 juta. Tujuannya apa? Uang saya, harta saya, atau saya untuk bertanggung jawab? Kalau memang itu untuk bertanggung jawab, kan nggak mungkin otaknya pikirannya ke uang. Padahal sudah saya beritahu, dia tuh sebenarnya keluarganya ayo juga loh orang itu. Aslinya ya nggak dari inilah dia tuh kok mengatakan sampai bentak-bentak di sini, wah kayak orang bakso. Pak Lurah pun ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah Gusnur Samsun dengan keluarga Lia itu. Orang tua Lia yang sangat keras kepala, memang sangat sulit untuk diajak bermufakat. Akan tetapi, ada hal yang sepertinya akan membuka tabir itu. Tahu bahwa Gusnur Samsun tetap tidak akan bersedia mengakui dan bertanggung jawab. Lia dan orang tuanya kemudian meminta hal yang lain, yaitu mereka meminta uang 300 juta sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Gusnur Samsun. Tentu saja Gusnur Samsun kembali tidak menuruti permintaan dari mereka. Namun Gusnur Samsun sedikit tersenyum, karena sepertinya hal yang dicurigainya itu benar adanya. Lalu bagaimanakah kelanjutan dari kisah Gusnur Samsun ini? Silahkan disaksikan di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.